malam hari ini ketua dan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Amanah, ketua dan panitia kegiatan Ramadan Masjid Jami Al-Amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu singkat ini nanti saya ingin mengulang kembali apa yang pernah saya sampaikan ketika sebelum memasuki Ramadan di tempat ini. Menggali hikmah daripada bulan suci Ramadan, ada beberapa poin yang terkadang sering kita lalai, sering kita lupa, padahal di situ tempat yang mustajabah. Pertama yaitu indas sahur, ya. Maka di dalam fikih dikatakan disunnahkan takhirus sahur, karena kata Nabi di dalam hadisnya itu, pertama tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Jadi momen ini kadang-kadang kita melupakan bahwasanya saat kita sahur itu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, mendoakan kita orang-orang yang sahur. Kapan? Inda takhiris sahur. Kalau di Jakarta ini masih enak Pak, ada namanya waktu imsak. Nah, di saat mendekat atau di waktu imsak, minumlah sedikit dengan niat takhirus sahur. Di situ kita mendapatkan seperti yang disampaikan oleh Nabi, bahwa para malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin. Itu yang pertama yang kita lupakan. Yang kedua, ini juga sering kita lalaikan. Kata Nabi, dakwatun la turaddu, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kapan? Indal iftar, di saat kita buka puasa. Ayo, perjalanan puasa kita 7 hari yang lalu Bapak Ibu sekalian. Padahal di hadis Nabinya dikatakan bahwasanya doa la turaddu, ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kapan? Indal iftar. Nah, teorinya begini. Ketika masuk waktu maghrib, kita bacanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum dulu, makan dulu, sekedarnya saja, ya. Atau dianjurkan itu pakai korma, ya, kalau memang ada. Pokoknya sekedar dulu dah. Setelah kita buka selesai, baru itu kita baca Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjutkan dengan permintaan kita, karena doanya orang yang sedang berbuka puasa itu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ayo, selama 7 hari bagaimana metode Bapak Ibu ketika berbuka puasa? Apakah langsung makan selesai? Ini yang jarang dimanfaatkan, dan apalagi di antara kita kadang-kadang tidak memahami makna daripada doa yang kita baca. Masya Allah. Ketika kita buka puasa kemudian kita baca Allahumma ya Allah lakasumtu, saya puasa ini untukmu ya Allah, kepasrahan kita. Wa bika amantu, saya yakin dengan engkau ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, apa yang ada di hadapanku inilah yang menjadikan aku nikmat bisa berbuka. Wabtala'atil uruq wasabatal ajr insyaallah. Nah, ini kekurangan kita Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Nabi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, nggak dapat apa-apa ande dari puasanya, illal ju'i wal 'ats, kata Nabi, kecuali dia dapat lapar maus. Ini Pak, sayang gitu. Iya, saya perhatiin gitu ya, ketika acara buka puasa atau menjelang atalah acara buka puasa, saya sering perhatikan gitu, ketika masuk itu orang berebut dengan makanan buka, padahal santai aja. Memang tidak ada kenikmatan yang paling nikmat adalah di saat buka puasa, itu kenikmatan yang paling nikmat. Makanya kata Nabi, liswaimi farhatani, kalau kita puasa ini ada farhatan, ada 2 kegembiraan.
tidak ada kegembiraan yang paling nikmat di saat kita buka puasa. Ketika minum seteguk air aja, Masya Allah, itu tiada tara, Pak. Saya pernah buka puasa dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, bikin acara buka puasa di salah satu kantor. Ketika kita lihat orang-orang muslim sedang berbuka puasa, dia melihat kok lain ya, Pak. Saya bilang, Bapak coba dah besok ikuti cara kami berpuasa, nanti Bapak akan merasakan kenikmatan yang luar biasa di saat kita, Insya Allah, hilang tuh semua. Maksudnya itu, kata Nabi, di situ nikmat yang paling besar. Ketika nikmat yang paling besar yang dikasih sama Allah, dengan seteguk air saja semuanya hilang tuh. Kue yang tadi kita pengen, makanan yang tadi kita incar, dengan seteguk air hilang itu semua. Sampai hari ini juga kita belum makan. Ntar aja dah habis tarawih, pulang tarawih capek lelah nggak jadi. Nah, saya kadang-kadang mikir gini, Pak, ketika orang habis buka puasa padahal sedang ditunggu itu doanya, berapa susahnya sih setelah kita minum, makan sebentar, baca Allahumma lakasumtu, ya Allah, puasa ini untukmu, wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u, hilang nih semua tadi rasa haus yang aku rasakan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, karena sayangmu ya Allah. Kalau bukan karena rahmatmu nggak bisa kita begini. Birahmatika ya arhamar rahimin, itu kan gaya rayuan kita kepada Allah. Allah senang tuh dengan gaya-gaya itu. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah, panjangkan umur saya, sehatkan badan saya, ya Allah. Ya, minta. Sekarang kalau kita nggak minta, bagaimana Allah mau ngasih? Coba lihat di surah yang terkait dengan puasa Ramadan, itu kan di ujungnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, kalau ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, ibadi anni, tentangku, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku, fa inni qaribun, saya ini nggak jauh, kata Allah, dekat. Cuman kita nggak merasakan itu, Pak. Fa inni qaribun ujibu da'wata da'i, kalau dia minta aku terima, aku akan berikan, kata Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an, kalau dia mau mengangkat tangannya, dia minta kepada Allah. Falyastajibuli, konsepnya bagaimana supaya doa kita cepat diijabah. Falyastajibuli, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diminta oleh Allah, segera kerjakan. Falyastajibuli wal yu'minu bi, jangan ragu dengan aku, yakin. Berapa banyak orang yang hidup sederhana, kemudian minta doa supaya diberikan harta yang melimpah. Ketika diberikan harta yang melimpah, justru dia jauh. Saya sering ngeledekin tuh jamaah saya, giliran susah aja datang minta doa dah, jamaah pengajian didoain, sukses Pak, berhasil dia, nggak ngaji, iya, dia nggak datang. Nah, itu di zaman Rasulullah namanya saklabah. Saklabah begitu tuh, lagi miskin gabung dengan Rasulullah, setelah kaya tahu. Makanya saklabah zaman modern tuh. Giliran susah kumpulin anak yatim, giliran seneng dia lupa. Nah, itu saklabah modelnya nih, model-model gaya saklabah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, momentum yang sering kita lupain, ya. Kemudian ada yang namanya sholat, yaitu sholatut tarawih. Hari ini kita akan kerjakan. Kemarin di pengajian zuhur di tempat ini udah saya jelasin tuh, bahwa di saat kita sholat itu ada 4 tempat yang di situ doa kita berpotensi besar diijabah oleh Allah. Pertama, indal qiyam. Saya ulangi kembali, pertama indal qiyam, coba aja nanti dilihat di YouTube-nya. Indal qiyam, di saat berdiri. Nah, ini didasari
dengan ayat wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, ketika Nabi Allah Zakaria berdiri, ya, wa huwa qaimun, dan berdiri siapa? Nabi Allah Zakaria, qaimun yusalli, sedang sholat, fil mihrab, di tempat yang biasa Nabi Allah Zakaria sholat. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu di usia 120 hampir 130 tahun, istrinya 90 hampir 98 tahun, belum hamil, belum punya anak. Kemudian minta kepada Allah dalam sholatnya itu, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Belum selesai sholat yang dikerjakan oleh Nabi Allah Zakaria, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat sampaikan kepada Nabi Zakaria, doanya diijabah, yubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, doamu diijabah, aku berikan kau keturunan, dan langsung Allah kasih nama dengan nama Yahya. Nah, di sini maksud saya begini Pak, momentum kita banyak, cuman kadang-kadang kita belum paham tentang momentum itu. Nah, di saat sholat tuh di mana? Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah jawab tuh. Kata Allah, hamadani abdi Ar-Rahmanir Rahim, asna'ani abdi, kata Allah. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab, kalau bahasa lepasnya begini, ente minta apaan? Ini karena kita nggak ngerti, sehingga di situ poin yang baik. Ketika Allah tawarkan, kita nggak minta. Makanya diajarkan dalam ilmu fikih itu, nanti Rabu habis Ramadan kita akan coba menggali lagi di tempat ini. Ketika bacaan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, di situ kasih jeda sebelum kita masuk ke surah. Nanti sholat malam, kalau mau dikerjain yang cakep tuh sholat malam. Jadi misalnya Bapak pengen sehat, kaitkan dengan surah yang terkait dengan kesehatan. Misalnya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara, ila akhirih. Atau mungkin ada pengen cepat nih solusinya gampang, atau pengen rezekinya melimpah, kita sesuaikan dengan ayat inna a'tainakal kautsar. Banyak sih ayatnya, ntar Bapak tinggal pilih aja. Itu satu yang terkait dengan tempat yang mustajabah. Tolong begini Pak, nanti Bapak Ibu sekalian biasakan ketika kita sholat malam selesai baca Fatihah sebelum masuk surah, amin. Dalam hati Bapak minta, ya Allah, saya nggak tahu Bapak mintanya apaan, minta. Baru lanjutkan dengan ayat. Ada surah yang kalau Bapak perhatikan itu di Ka'bah ditulis amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Biasakan sebelum baca doa baca ayat ini dulu baru minta. Nah, nanti baru kita bicarakan, waktunya udah habis nih, tinggal dikit lagi. Nah, yang paling akhir yaitu kemarin saya bicarakan indar ruku, di saat ruku. Ketika kita ruku, kita bacanya subhana rabbiyal azimi atau subhanakallahumma rabbana walakal hamd Allahumma gfirli. Taruhlah ini agak ribet dikit, yang biasa aja dah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika bangkit dari ruku, apa yang kita baca? Habis baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bangun dari ruku i'tidal, apa yang kita baca? Sami'allahu liman hamidah. Sami'ah, mendengarkan. Siapa Allah? Apa yang didengarkan oleh Allah? Liman hamidah, pujian kita. Kalau bahasa gampangnya begini dah, tadi kita lagi ruku baca subhana rabbiyal azimi, kata Allah, saya dengar tadi apa yang ente puji. Nah, kalimat itu kemudian kita lanjutkan dengan Rabbana
lakal ham. Ada yang panjang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dalam kitab Al-Azkar dituliskan ketika Nabi baca sami'allahu liman hamidah, ada yang mengucapkan kalimat Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kata Nabi, tadi siapa yang baca doa itu? Saya ya Rasulullah. Ada apa? Kata Rasulullah, ketika kau baca Rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, turun 30 malaikat mengelilingimu mencatat apa yang kau inginkan. Makanya di akhir itu ditutup dengan kalimat mil as-samawati atau mil'us. Itu dahsyat tuh Pak, ketika dikatakan Rabbana lakal ham mil'us samawati atau mil as-samawati wa mil al. Bahasa gampangnya begini, kata Allah, kamu minta apa? Kamu minta sebanyak yang di langit, mil'us samawati, atau mil'ul ardi, atau sebanyak yang ada di bumi, atau mil'u bainahuma, atau kedua-duanya, au mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, atau mungkin ada keinginan. Itu ditawarin. Kira-kira Bapak ketika mau sujud minta dulu nggak? Padahal itu Allah tawarin. Nggak nih Bapak nih kemarin-kemarin nih, kira-kira Bapak minta nggak? Itu ditawarin. Sekarang gini, kalau ada yang nawarin ke Bapak, tawarannya itu gini, contoh deh, saya kasih contoh. Pak, ada yang mau kasih Bapak gratis tanah 1000 meter komplit dengan rumahnya, uang setiap bulan 5 miliar. Kira-kira Bapak bilang iya atau enggak? Tapi ketika ditawarin, Bapak Ibu tidak bilang iya, tidak bilang enggak. Ini yang ngasih jadi mau ngasih enggak? Kenapa enggak jadi ngasih? Karena nggak jawab. Nah, ketika Allah katakan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ente minta apaan? Dia diem aja. Ketika dia diam aja dikasih nggak? Cukup, nanti kita lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Masih banyak yang harus kita kupas karena waktunya sudah habis. Ya, udah dikasih tanda itu. Oh iya, pas. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.